Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang ritual terakhir penukaran jiwa. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hari ini panas terik matahari terasa bisa membakar semuanya. Ditambah dengan musik tetangga yang bisa memecahkan telinga. Rasaku ingin meninggalkan tempat ini selamanya. Bukan untuk mati, tapi aku ingin berada jauh di kota. Malam pun tiba, seperti biasanya Rudi selalu meneleponku. Entah bicara basa-basi saja atau kadang juga membahas hal yang berkaitan dengan sekolah. Tapi kali ini aku sangat bahagia. Rasanya tepat sekali ajakan di akhir pembicaraan kita. Karena aku juga sudah suntuk seminggu berada di neraka. Rudi mengajakku mendaki sebuah gunung. Dan bukan hanya aku saja, tapi sudah ada teman-teman lainnya. Ada Martin, Tasya, Yuda, dan Mirna. Semua nama sudah disamarkan ya teman-teman. Kami berencana melakukan perjalanannya besok. Tanpa pikir panjang, aku pun setuju dengan ajakannya. Keesokan harinya kami sudah berkumpul dengan memakai 3 motor untuk perjalanan ke sana. Aku berboncengan dengan Rudi, Martin berboncengan dengan Tasya, lalu Yuda bersama Mirna. Setelah semua siap, kami pun berangkat. Kami berkendara sangat kencang sekali saat itu. Ya, karena sudah hampir sampai ke tujuan. Tidak selang lama aku melihat Yuda mencoba menyalip mobil yang ada di depan kami. Tapi ia menyerempet sebuah truk dari arah berlawanan. Yuda kehilangan keseimbangan dan menabrak motor yang dikendarai Martin. Yuda yang jatuh duluan di tengah jalan terlindas motor yang kami kendarai. Tubuhnya remuk sampai tulang-tulangnya dan darahnya mengalir sangat deras sekali. Di saat yang bersamaan, Mirna yang satu motor dengannya terpental ke pinggir jalan dan tubuhnya menancap pada sebuah kayu besar yang sangat lancip. Lalu motor Martin oleng dan jatuh tepat di belakangku bersama Tasya, dan truk dari arah belakang melaju sangat kencang dan melindas mereka. Di saat bersamaan Rudi pun juga kehilangan keseimbangan dan melindas tubuh Yuda tadi. Kami terjatuh. Aku melihat helm Rudi terlepas. Ia terseret dan wajahnya terkikis oleh aspal sampai keluar dari jalan dan masuk ke dalam lubang galian. Aku yang jatuh di tengah jalan tidak bisa mengendalikan tubuhku karena sangat sakit rasanya. Apalagi tulang kedua tanganku patah karena untuk tumpuan jatuhku, serta kepalaku yang terbentur sangat kencang ke aspal. Saat aku melihat ke arah jalan, aku seperti melihat malaikat maut berada di depanku. Di saat bersamaan, truk dari arah berlawanan yang ingin menghindari aku panik dan juga banting setir kala itu. Tapi muatan kayu yang over kapasitas itu membuat sebatang kayu tidak terlalu besar terpental menuju ke arahku dan kayu itu tepat menghujam bagian wajahku. Aku berteriak sangat keras dan saat tersadar, aku lega. Untung ini mimpi. Tapi aku belum pernah merasakan sensasi mimpi yang seperti ini sebelumnya. Apakah mimpi ini akan jadi nyata? Itulah pertanyaan yang terbesit di otakku sekarang ini. La, woi, bengong mulu dari tadi. Sontak suara itu memecah lamunanku. Dengan mimpi buruk yang terus membayangiku, timbul perasaan gelisah dan takut yang menyelinap di hatiku. Aku tidak ingin mati. Aku belum siap. Aku masih ingin hidup lebih lama lagi. Niatku ingin bercerita tentang mimpi itu aku urungkan. Karena di bayang-bayangku mungkin mereka tidak akan percaya dan mentertawakanku. Aku kira udah sadar. Mau lanjut ngelamun lagi sampai besok atau gimana?
ucap Tasya kesal. Aku menggelengkan kepalaku. Maaf Tasya, lagi banyak pikiran akhir-akhir ini. Kamu mah setiap hari banyak pikiran terus. Ayo keluar, aku udah siap nih. Ucapku seraya menggendong tas yang dari tadi sudah aku siapkan. Aku dan Tasya memang sangat akrab sekali sejak dulu. Memang tidak sedarah, tapi ia sudah seperti keluargaku sendiri. Kami pun keluar dari kosku dan bergabung dengan yang lain. Kami berangkat menggunakan sepeda motor. Aku berboncengan dengan Rudi, Martin, dan Tasya, lalu Yuda bersama Mirna. Dalam perjalanan, aku melihat mereka bercandaria, tertawa, dan juga terlihat sangat bahagia. Aku mencoba menyesuaikan diri dengan senyum palsuku. Aku mencoba percaya bahwa itu hanyalah mimpi dan ya menenangkan diriku juga di setiap detik-detik yang berlalu. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan perkataan Rudi. Kalau nggak salah 15 menit lagi kita sampai. Seketika aku melihat ke arah depan dan betapa kagetnya aku. Jalan yang kulihat sekarang sama persis dengan apa yang kulihat di mimpiku. Perasaan ini seperti deja vu bagiku. Keringatku menetes sangat deras, tubuhku gemetar, ingin ku bercerita ke Rudi, tapi mulutku seperti terkunci. Rud, bisa menepi sebentar? Aku kebelet nih. Ucapku seraya menepuk pundak Rudi. Waduh, mau kencing di mana lah? Kanan kiri kita hutan loh. Udah pokoknya menepi dulu. Sekarang Rud, beritaku dengan penekanan. Woi berhenti. Rudi yang kaget dan bingung langsung mengurangi laju motor dan menghentikannya. Tasya melihat aku dan Rudi menepi dari kejauhan. Martin dan Tasya nampak memutar balik motornya dan menghampiriku. Ada apa Rud? Lah, kok berhenti? Gak apa-apa, panggilan alam. Siala pengen kencing katanya, jawab Rudi. Iya, tunggu bentar ya. Ucapku seraya berjalan masuk ke hutan. Sebelum aku beranjak jauh dari mereka, terdengar suara tabrakan sangat keras sampai semua orang yang mendengarnya akan merinding ketakutan. Suara apa itu? Tanya Tasya. Martin hanya menggelengkan kepalanya. Seketika tempat asal suara tabrakan itu jadi ramai dan banyak dikerumuni orang. Yuda dan juga Mirna kemana? Tanya Rudi. Kayaknya mereka tadi di depan kita deh. Rudi cepat-cepat menghidupkan mesin motornya. Dia terlihat sangat khawatir, mungkin yang dipikirkannya sekarang sama seperti isi pikiranku. Tanpa pikir panjang aku pun langsung naik. Martin dan Tasya juga mengikuti kami dari belakang. Setibanya di kerumunan, kami menghentikan motor di pinggir jalan. Seketika itu suasana mencekam terasa di sisiku. Rudi berlari ke arah kerumunan dan diikuti Martin dan juga Tasya. Aku hanya terpaku di tempat dengan rasa takut menjalar di seluruh aliran darahku. Dan di pikiranku hanya satu, ini sangat-sangat buruk. Tiba-tiba dari kerumunan terdengar Tasya berteriak sangat histeris. Sontak mendengarnya saja sudah membuat sekujur badanku terbelah lemas. Aku bisa merasakan yang dilihat mereka sama seperti yang aku lihat di mimpiku. Aku tidak tahu ini benar akan terjadi. Hatiku benar-benar hancur saat ini. Martin terlihat berusaha menenangkan Tasya. Ia memeluknya erat dan mengelus-elus punggungnya agar membuatnya tenang. Sedangkan Rudi marah pada dirinya sendiri. Ia merasa seolah paling bersalah karena yang memiliki ide liburan ini adalah dia. Polisi dan juga ambulan bergiliran datang ke tempat kejadian. Salah seorang polisi langsung menanyai salah satu saksi kecelakaan. Mayat Yuda dan Mirna langsung dimakamkan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu polisi membubarkan para massa yang berkerumun. Rudi berjalan ke arahku, tatapannya kosong dan sesekali air matanya menetes. Ayo kita pulang, ajak Rudi yang langsung menaiki motornya. Rudi memutar motor dan mengubah rute perjalanan. Kita kembali ke Jakarta. Di dalam perjalanan pulang, itu hanya perasaan sedih yang tergambar di wajah mereka.
Di sisi lain aku bimbang, aku ingin membicarakan mimpi itu kepada Rudy sekarang. Tapi tidak, ini waktu yang tidak tepat. Setibanya di Jakarta kami pulang ke rumah masing-masing. Aku langsung menuju ke kamarku dan juga merebahkan badan. Perasaanku sangat kacau sekali. Apakah aku masih bermimpi? Tapi setiap kali aku mencoba bangun, yang kulakukan hanya sia-sia. Beberapa kali aku mencoba menghubungi Rudy, tapi tidak diangkat olehnya juga. Mimpi dan kejadian naas itu terus menghantuiku. Itu membuatku tidak bisa memejamkan mata semalaman penuh. Sampai alarm berbunyi, ini sudah jam 5 pagi. Aku beranjak dari kasurku ke arah dapur untuk membuat sarapan. Saat sedang mengiris bawang, tiba-tiba ada sebuah bayangan potongan-potongan kejadian yang terlintas di pikiranku. Bayangan itu sangat mengerikan, seperti gambaran tentang Martin yang akan menjemput ajalnya. Aku berjalan ke arah dapur, mataku sayu, badanku lemas, semalaman aku tidak tidur. Aku mencoba membuat sarapan untuk mengisi perutku yang sedari tadi berteriak meminta makanan. Di saat aku sedang dikuasai oleh lamunanku, tanpa aku sadari aku mengiris bawang dengan sangat cepat. Ah, teriakku saat jariku tersayat pisau. Saat aku melihat darah itu, ini aku lagi di halte, di sini berisik gak kedengeran. Iya, ini aku mau ke rumahmu. Motorku rusak gak tahu kenapa. Martin sedang berbicara dengan seseorang dalam telepon. Tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan beruntun di depan Martin. Mobil yang melaju kencang menyerempet sebuah minibus. Mobil itu kehilangan kendali dan masuk ke jalan berlawanan arah hingga tertabrak oleh mobil lainnya. Martin tidak berlari dari posisinya, dia malah merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dia tidak sadar mobil itu akan meledak. Dan boom, mobil itu akhirnya meledak. Roda mobil itu terpental ke arah Martin dan mengenai kepalanya. Mataku tiba-tiba buram, aku sangat histeris dan ketakutan hingga bergerak mundur sampai badanku terpentok di dinding. Dengan tangan gemetar aku merogoh HP-ku yang ada di saku celana dan segera menelpon Martin. Martin, dengerin aku. Segera pergi dari sana sejauh yang kamu bisa. Maksudmu apa sih? Ini aku lagi di halte. Sebentar lagi bus juga datang. Please, jangan banyak tanya. Udah, pokoknya please jangan banyak tanya, Mar. Dengerin aja. Sekarang kamu harus percaya sama aku. Kamu harus menjauh dari halte itu sekarang juga. Apa sih? Aneh, gak jelas. Dar! Terdengar suara tabrakan dari tempat Martin. Martin, cepet, Bentar. Martin menutup teleponnya. Sialan. Bualku yang muak dengan Martin karena tidak mendengarkanku. Aku coba hubungi dia berkali-kali dan terus di-reject olehnya. Aku menendang meja dapur yang ada di depanku. Beberapa menit kemudian aku baru kepikiran. Oh iya, Rudy. Aku mencoba menelepon Rudy dan ternyata langsung diangkat olehnya. Rud, jemput aku sekarang di kosku. Martin sedang dalam bahaya. Kita harus segera menolongnya. Tanpa pikir panjang, Rudy pun mau dan segera bergegas ke tempatku. Aku langsung keluar dan menunggu di depan. Perasaanku sangat panik. Aku khawatir aku akan terlambat. Beberapa menit kemudian akhirnya Rudy datang dengan mengendarai motornya. Ayo, ikut aku ke halte, ucapku tanpa basa-basi. Kita langsung bergegas menuju tempat Martin, tapi setibanya di sana, kami melihat banyak orang berkerumun, banyak media dan juga polisi. Aku berlari ke arah halte itu dan menerobos garis polisi. Rudy mengikuti. Aku tidak memperdulikan saat diteriaki banyak polisi sampai aku membuka sebuah jasad yang sudah diselimuti itu. Aku tersedak kaget, ternyata itu benar adalah Martin. Rasa linu menjalar di sekujur badanku. Aku mengalihkan pandanganku dari mayat Martin dan seketika muntah-muntah di situ. Kepalanya hancur sampai terlihat lapisan di dalamnya itu, serta darah yang sangat banyak.
Ya, itu membuatku sangat mual sekali. Polisi menangkap aku dan Rudy. Mereka membopongku keluar area garis polisi. Badanku benar-benar lemas. Air mata tidak terbendung membanjiri pelipisku. Rudy menuntunku ke sebuah kursi. Kenapa dia tidak mengikuti perkataanku? Kenapa? Kenapa? Ucapku dengan kesal. Tenang, Sei, tenang. Bukan cuma kamu yang kehilangan, ucap Rudy seraya memelukku. Aku menangis cukup lama dan membuat mataku lebam. Sampai pada akhirnya aku diam dan melepas pelukan Rudy. Kita semua akan mati, ucapku seraya menatap tajam Rudy. Rudy terlihat heran mendengar itu. Maksud kamu apa? Ingat saat kematian Yuda dan Mirna. Lalu, kita semua seharusnya mati di sana. Ngomong apa sih kamu? Ngaco kamu itu. Terserah kamu percaya atau tidak, kita semua harusnya mati di sana. Ingat kan? Aku bilang mau kencing. Saat itu aku tidak, atau lebih tepatnya, ia belum tahu kejadian di mimpiku akan benar nyata atau tidak. Menurutmu aku benar-benar kebelet saat itu? Tidak, Ruth. Itu semua karena rasa takutku tentang mimpi dan kecelakaan di tempat itu. Rudy terus terdiam dan sepertinya bingung tentang apa yang aku katakan. Emang ini susah dipercaya, tapi sekarang terserah kamu. Aku takut, aku belum siap mati. Tunggu. Aku masih belum bisa percaya, tapi kalau aku pikir lagi, bagaimana bisa kamu tadi nelponku dan memintaku menjemputmu dan segera pergi ke sini? Ya karena aku tahu, Ruth, Martin akan menerima bencana buruk ini. Rudy terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan pertanyaannya. Kenapa sekarang hanya Martin, bukan Tasya, aku atau kamu? Tidak tahu, aku semacam bisa melihat bayangan menakutkan sebelum kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita, teman kita. Coba ceritakan bagaimana kejadian saat kita mati di mimpimu. Maksudmu? Coba sedikit ceritakan saja apa yang kamu lihat sebelum hari itu. Rudy menyuruhku mengingat mimpiku, dan mimpi menyeramkan itu tentunya. Dan aku menceritakan semuanya ke Rudy, detail kejadiannya dari awal. Coba pikir, bukankah ini semacam urutan? Yuda, Mirna, Martin. Aku terkejut mendengar itu. Aku baru sadar bahwa mungkin benar yang dikatakan oleh Rudy. Berarti sehabis ini Tasya. Rudy memotong omonganku. Aku segera menghubungi Tasya, tapi sialnya Tasya tidak mengangkat telepon dariku. Kita harus ke rumah Tasya sekarang, ucapku seraya berdiri dan mengajak Rudy. Seperti biasanya hari ini cuaca sangat panas. Mentari yang berada di atas kepala membuat keringatku menetes begitu banyak. Sheila, woi, aku terkejut mendengar itu. Ngelamun terus kamu dari tadi? Kita sudah sampai nih. Aku baru sadar sekarang kalau sudah berada di depan rumah Tasya. Ayo kita masuk, ajakku. Selang beberapa menit kami kemudian menunggu. Tasya keluar dengan wajah lesu dan mata yang terlihat lebam seperti baru selesai menangis. Mungkin dia sudah melihat berita kejadian di halte tadi pagi. Kita turut berduka cita ya Tas, ucapku sambil memeluknya. Kematian sudah pasti terjadi, Say. Aku gak apa-apa kok, aku ikhlas. Semoga ia tenang di sana ya, ucap Tasya sembari melepas pelukannya. Ayo masuk, tambahnya lagi. Duduk dulu, Ruth. Say, aku ambil es dulu ya. Setelah beberapa menit menunggu, Tasya datang membawa 3 gelas es teh. Inisiatif Rudy langsung memulai pembicaraannya. Jadi gini Tas, kita sampingkan dulu ya kesedihan kita kehilangan Martin. Kita kesini mau ngasih tahu kamu kalau kita semua sebenarnya sudah mencurangi kematian. Maksudmu apa? Jawab Tasya memotong pembicaraan Rudy. Agak susah jelasinnya. Pokoknya inti dari semua ini, kita sekarang sedang diburu malaikat maut, ucap Rudy seraya meneguk esnya itu. Ngomong apa sih kamu? Ngelantur gak jelas, balas Tasya dengan nada marah. Tenang Tas, ini emang sedikit susah untuk dipercaya, tapi coba dengerin aku dulu. Bener kok kata Rudy,
Kita emang seharusnya sudah mati. Kamu ingat kan kejadian Yuda dan Mirna? Kita semua sebenarnya mati di sana. Tasya hanya terdiam dan menatapku. Aku menyambung lagi pembicaraannya. Malam sebelum kita berangkat ke Bandung, aku bermimpi kita semua mati. Aku pertama menganggap itu hanya mimpi biasa. Tapi setelah sampai di jalan itu, aku melihat beberapa tanda yang sama persis seperti di mimpiku. Lalu aku ketakutan dan meminta Rudi untuk menepi dengan alasan kebelet. Beberapa menit kemudian, tahu kan bagaimana kejadiannya? Udah gak waras ya kalian berdua? Kita kesini berusaha melindungimu. Coba pikir, mungkin aku diberi kemampuan seperti ini karena ada tujuan tertentu dari Sang Pencipta. Mungkin ia masih ingin kita hidup. Tasya terdiam sebentar lalu tertawa. Udahlah, mending kalian pulang sekarang. Aku mau siap-siap. Habis itu aku mau ke rumah duka. Aku tidak peduli dengan yang kalian bicarakan ini. Kematian itu ya mutlak. Jika benar aku seharusnya mati saat itu, aku pilih mati ketimbang mencurigainya seperti kalian, ucap Tasya seraya berdiri dan mengusir kami. Tapi aku dan juga Rudi tidak langsung beranjak dari rumah Tasya. Kami memutuskan untuk bersembunyi dan membuntuti Tasya. 15 menit kemudian, Tasya keluar rumah dengan setelan rapi dan menaiki motor metiknya. Tasya mengendarai motornya ke arah rumah Martin. Kami pun mengikutinya dari belakang. Beberapa menit kemudian, kami sampai di rumah Martin. Tasya turun dari motornya dan mengikuti pemakaman Martin. Ternyata keluarga Martin menyegerakan jenazahnya dikebumikan. Aku mengajak Rudi untuk turun juga dan juga mengikuti iring-iringan jenazah Martin tersebut. Setelah jenazah Martin dikebumikan dan semua orang sudah meninggalkan liang kuburnya, aku dan juga Rudi masih tinggal dan menunggu Tasya. Ya karena Tasya ini juga masih di sini. Tapi di tengah orang-orang berjalan meninggalkan kuburan, aku disenggol oleh seseorang. Saat melihat wajah orang itu, aku tersedak kaget karena orang yang menyenggolku tadi adalah Martin. "Jangan lari," ucapnya lirih seraya menengok ke arahku. Aku benar-benar ketakutan hingga mundur dan menabrak Rudi. "Kamu kenapa?" tanya Rudi kepadaku. "Gak apa-apa," jawabku ragu. "Maaf, aku gak sengaja kak," ucap seseorang yang menabrakku. "Tidak, bagaimana bisa? Tadi benar-benar Martin yang tiba-tiba muncul di hadapanku," ucap batinku. Aku hanya diam dan tidak menggubris perkataan orang itu. Rudi tiba-tiba menyenggolku dengan maksud memberitahuku bahwa Tasya sudah beranjak dari makam Martin. Aku pun mengikutinya sampai pulang ke rumahnya dengan selamat. Setelahnya Rudi yang menyadari bahwa aku masih sangat terpukul dan ketakutan, mengajakku untuk istirahat sebentar ke rumahnya dan kemudian menenangkan diri. "Mau minum apa, Sheila?" tanya Rudi. "Terserah aja, Rud. Bentar ya," ucap Rudi seraya pergi mengambil minuman. Kini aku sendirian di ruang tamu rumahnya. Ini baru pertama kalinya aku ke rumah Rudi. Rasanya aneh, rumah sebesar ini kok hanya ditinggali dia sendiri. Katanya ayah ibunya pergi keluar kota. Aku beranjak dari dudukku dan ingin melihat-lihat isi rumahnya. Aku melihat foto dia dan juga orang tuanya saat ia masih kecil. Mungkin foto itu diambil ketika usianya mungkin 5 tahun. Saat sedang asik melihat-lihat, aku dikejutkan oleh suara minta tolong dari dalam sebuah ruangan. Walaupun takut, aku berusaha untuk mendekati ruangan itu dan mendekatkan telingaku ke pintu. Tapi aku tidak mendengar apapun lagi. Aku mengabaikan suara itu dan beranjak pergi dari depan ruangan itu. Tapi aku dikejutkan oleh suara ketukan pintu yang sangat cepat seperti ia sedang memanggilku. Aku mencoba mendekat lagi dan melihat isi ruangan itu dari lubang kunci pintu. "Di mana aku?" tanyaku kebingungan. Aku melihat pasangan suami istri sedang sibuk berlibur di sebuah pantai. Lalu ada seorang anak yang berlari ke arah mereka.
Mereka seperti sedang asik berbincang-bincang, tapi aku tidak mendengar sama sekali. Anak itu menunjuk ke arahku dan mereka pun ikut menoleh. Aku baru sadar itu Rudy saat masih kecil dan orang tuanya. Ini semacam bayangan tentang masa lalu. Saat sedang kebingungan karena mereka menatapku, ada seorang perempuan dari belakang melewatiku. Perempuan itu mengenakan pakaian serba hijau dan pakaiannya terlihat sangat kuno. Saat aku mencoba mengikutinya, tiba-tiba ada yang memegang tanganku. Tangan yang sangat hitam dengan kuku yang sangat panjang mencengkeramku sangat kuat. Saat aku mencoba menoleh ke arahnya, aku melihat wajah yang sangat menyeramkan. Aku sangat takut dan berteriak sekeras mungkin. Sheila, sadar, Sheila." Aku mendengar suara Rudy memanggilku, tapi aku masih ketakutan dengan apa yang barusan aku lihat. Saat aku sadar itu benar Rudy, aku langsung refleks memeluknya. Aku tidak tahu apa yang barusan aku lihat atau apa yang mau ditunjukkan kepadaku. Tentunya aku tidak ingin melihat lagi karena itu sangat menyeramkan. Rudy menuntunku ke tempat duduk dan menyuruhku untuk tenang. Dia juga memberiku segelas es jeruk untuk menghilangkan dahagaku. "Kamu kenapa tadi? Apa kamu melihat sesuatu lagi?" Aku hanya menggelengkan kepalaku dan tidak menjawab pertanyaan Rudy. "Ya sudah, yang penting kamu tenang dulu. Nanti kalau sudah bisa cerita aja." Aku diam dan tidak berpikir apa yang barusan terjadi kepadaku. Selang beberapa menit aku baru ingat kalau aku ingin cerita ke Rudy tentang kejadian di kuburan tadi. "Ruth, tadi kamu ngeliat Martin gak di kuburan?" "Martin? Udah ya, emang berat. Tapi kamu harus ikhlas," jawab Rudy. Bukan itu maksudku. Aku tadi ngeliat Martin berjalan di tengah rombongan pelayat dan menyenggolku." "Mana ada, Sheila, mimpi kamu ya? Jelas-jelas tadi orang lain, toh dia juga sudah minta maaf kan? Kamu sih malang lamun tadi." "Serius Ruth, aku yakin aku tadi ngelihat Martin dan juga tadi itu dia juga sempat ngomong ke aku, 'Jangan lari.' Entah apa maksudnya aku juga tidak tahu." Rudy hanya diam dan melihat mataku. "Setelah semuanya terjadi, kamu masih gak percaya? Kamu kira aku mengada-ngada?" Jawabku emosi. "Terus apa hubungan kata-kata Martin dengan semua ini?" "Tidak tahu Ruth, aku juga masih memikirkan itu. Tapi aku curiga semua ini terjadi bukan sebuah kebetulan atau bukan karena takdir. Mending sekarang aku antar kamu pulang ya, kamu istirahat yang cukup." Malam harinya. Kenapa malam ini terasa sepi sekali? Bahkan tetangga samping kamarku yang biasanya ramai tidak bersuara sama sekali. Mungkin mereka lagi pergi jalan-jalan. Lagi pula, kalau suasana seperti ini, kemungkinan aku bisa tidur nyenyak, ucapku dalam hati. Aku langsung merebahkan tubuhku di kasur. Tapi setiap kali aku mencoba memejamkan mata, kejadian-kejadian naas itu selalu muncul di bayanganku. Tiba-tiba, suara alarm jamku berbunyi mengagetkanku. Aku langsung bangun dan kemudian mematikannya. Kenapa alarmku berbunyi? Padahal aku tidak pernah menyetelnya jam 9 malam, pikirku. Udahlah, mungkin aku lupa. Aku mencoba memejamkan mataku lagi. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik selimutku hingga membuatku tersentak. Lampu di kamar pun tiba-tiba mati, ditambah suara gaduh di bawah kasurku. Jantungku berdetak tidak karuan dibarengi dengan hembusan napas yang memburu. Suara gaduh itu pun berhenti dan lampu kamarku menyala lagi. Aku langsung lari keluar kamarku. Aku mencoba mengetuk pintu kamar tetangga sebelahku, tapi sama sekali tidak ada respon dari mereka. Sial, umpatku seraya memukul pintu. Tiba-tiba semua lampu mati. Aku terdiam beberapa saat dan juga mengatur nafasku. "Apa maumu? Silakan bunuh aku tidak takut. Lebih baik aku mati daripada harus melihat teman-temanku terbunuh seperti itu." "Kenapa? Kenapa harus aku yang melihat semua ini?"
teriakku dibarengi dengan air mata yang menetes di pipiku. Udah gila kamu ya? Siapa yang mau membunuhmu? Terdengar suara dari belakangku. Aku menoleh ke belakang. Rudy? Pikirku dengan heran. Kenapa Rudy ada di sini? Rudy terlihat berbeda. Ia menatapku seperti ingin menerkamku. Perlahan dia bergerak mendekatiku, badanku terpaku, mulutku seolah terkunci, jantungku berdebar semakin kencang. Rudy kemudian mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku ketakutan dibuatnya. Wajahnya berpindah ke telingaku. Rasaku ingin mendorongnya, tapi ada sesuatu yang mengekangku. Jangan lari, semua akan sebanding. Tiba-tiba teringat akan Tasya dan kurai HP yang ada di meja. Tasya, 7 panggilan tidak terjawab. Tasya? Aku langsung menelepon balik Tasya, tapi tidak ada respon darinya. Angkat dong Sya, pikirku dengan cemas. Ayo Sya, angkat Sya, ucapku setelah berkali-kali mencoba. Rudy, iya, aku harus meneleponnya. Ruth, apa Tasya meneleponmu? Aku ketiduran. Tasya meneleponku berkali-kali. Saat aku telepon balik, gak ada respon darinya. Aku khawatir Ruth jika terjadi apa-apa dengannya. Rudy hanya diam dan terdengar lirih. Ada beberapa orang yang sedang menangis. Ruth, siapa itu Ruth yang menangis Ruth? Kamu ada di mana? Tanyaku. Ruth, jangan diem dong. Kamu makin membuatku khawatir, tahu nggak? Tasya Shay. Tasya meninggal. Untuk kesekian kalinya teman-temanku mati tragis dalam kondisi tidak wajar. Mayat Tasya yang ditemukan di kamar mandi mati karena sengatan listrik yang membuat tubuhnya menghitam seperti arang. Suara tangisan dari keluarga dan kerabatnya membuat diriku semakin masuk dalam lubang kesedihan. Aku keluar dari rumah Tasya dan duduk menyendiri untuk menenangkan diri. Kenapa? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini menimpa aku? Ucapku dalam hati. Rudy datang menghampiriku dan duduk di sampingku. Ia mencoba menenangkanku dengan caranya, tapi aku sama sekali tidak bisa merasa lebih baik. Bagaimana bisa aku tenang melihat kematian beruntun teman-teman terdekatku? Dan jika aku mendengar telepon dari Tasya, mungkin kejadian ini bisa berubah dan aku bisa menyelamatkannya. Aku ingin sendiri, Ruth, ucapku memohon padanya. Rudy paham, ia menganggukkan kepalanya lalu pergi meninggalkanku sendiri. Aku merasa bersalah di setiap kematian teman-temanku. Harusnya aku bisa menyelamatkan mereka. Apa gunanya aku bisa melihat kejadian sebelum kematian mereka ini? Tiba-tiba datang seorang perempuan dan duduk di sampingku. Kenapa gak masuk ke dalam? Tanyanya kepadaku. Aku hanya terdiam dan menundukkan kepala. Aku tahu kamu merasa kehilangan. Tasya memang sosok yang ramah, ceria dan sangat baik kepada semua orang. Rasanya tidak wajar bukan? Kalau dia meninggal dengan cara seperti ini, ucapnya. Aku langsung mengalihkan pandanganku kepadanya. Oh iya, kita belum kenalan. Aku saudarinya Tasya. Ucap wanita itu seraya menyodorkan tangannya. Aku Sheila, temannya. Sheila ya? Sheila. Berarti benar, kamu yang ada di tulisan ini. Sambungnya. Apa itu? Tanyaku penasaran. Perempuan itu memegang tanganku dan memberikan sebuah kertas yang terlipat. Aku menemukan ini di kamarnya. Dia menulis sesuatu di sini. Apa isinya? Tanyaku penasaran. Kurasa kamu harus membacanya sendiri, jawabnya. Aku hanya diam kebingungan lalu ia bicara lagi. Ya sudah, aku masuk ke dalam dulu ya. Oh ya, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada kalian dan apa yang telah kalian lakukan. Tetap hati-hati dan kalau butuh bantuan temui aku. Perempuan itu berlalu meninggalkanku bersama dengan kertas yang tergenggam di tanganku. Aku sangat frustasi. Pikiranku, hatiku, semuanya sangat semakin kacau.
Aku merasa jika aku sempat ke sini, ya jika aku dengar suara telepon itu, ya maka kejadian ini tidak akan menimpa sahabatku. Sebenarnya apa yang ditulisnya? Pikirku seraya melihat kertas itu. Perlahan aku membuka mataku, pandanganku sedikit buram. Kepalaku terasa pusing sekali. Mungkin ini adalah efek karena aku kurang tidur akhir-akhir ini. Pandanganku pun perlahan membaik. Aku melihat ke kanan dan ke kiri. Sudah ada infus yang terpasang di lenganku dan aku melihat Rudy tertidur di bangku. Aku di mana? Tanyaku yang membuat Rudy terbangun dari tidurnya. Syukurlah kamu udah siuman. Tadi kamu tiba-tiba pingsan, jadi kami membawamu ke sini. Pingsan? Tanyaku sembari mengingat apa yang terjadi. Iya, kamu tiba-tiba pingsan di tengah pengajian. Aku terdiam karena kepalaku masih sedikit pusing. Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Tasya. Aku mencoba mencari tulisannya di sekitarku. Ruth, apa kamu lihat kertas yang kubawa tadi? Tenang Sheila, ini kan tadi aku menemukan ini tergeletak di sebelahmu. Sambil menunjukkannya padaku, aku langsung mengambil kertas itu dari tangan Rudy. Dan Ruth, apa kamu sudah membacanya? Belum, kata mbak-mbak tadi, ini untuk kamu, jadi aku gak berani baca dulu. Syukurlah, pikirku. Bukannya aku tidak ingin Rudy mengetahuinya atau tidak percaya dengan Rudy, ya aku hanya ingin tahu maksud Tasya menulis ini untukku. Ruth, kita pulang saja yuk Ruth. Badanku sudah enakan kok. Tapi Sheila, kamu kan baru sadar. Serius Ruth, ayo kita balik aja. Kini aja aku panggil dokter dulu untuk memastikan keadaan kamu. Rudy keluar memanggil dokter dan kembali ke ruangan bersama dokter yang akan memeriksaku. Dokter itu pun mengatakan aku boleh pulang, serta mencabut infusku. Tunggu ya Sheila, aku urus administrasinya dulu. Sembari menunggu Rudy, aku berjalan keluar rumah sakit. Tidak lama berselang Rudy pun datang. Sheila, mau aku antar kemana? Ke kosan atau nginep di rumahku dulu? Ke kosan aja Ruth. Rudy kemudian mengendarai motornya ke arah kosanku yang berjarak beberapa kilometer dari rumah sakit. Di tengah-tengah perjalanan aku melihat seseorang mengenakan pakaian baju sedang menatap ke arahku. Tapi aku tidak mempedulikan hal itu. Aku hanya ingin sampai ke kosan dengan cepat agar aku bisa cepat membaca surat ini. Akhirnya kami pun sampai di kosku. Rudy hanya mengantarku sampai depan kos dan langsung pulang ke rumahnya. Aku segera masuk ke kamar dan meletakkan barang-barangku, lalu mencuci muka dan kakiku di kamar mandi. Aku langsung duduk di atas kasur dan membuka tulisan itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua yang nantinya akan saya bacakan di video selanjutnya. Jadi untuk kalian ya jangan lupa untuk terus like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman, agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru mampir, subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagaimana misteri selanjutnya dari kisah ini yang nantinya akan saya bacakan di part 2 yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Makanya kalian tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.